Baik, sebelum nanti kita akan mendengarkan bagaimana pendapat Pak Bukhari, mungkin Pak Imam bisa cerita lagi tadi mungkin agak terputus. Jadi total dari jemaah itu yang tidak bisa berangkat berapa Pak? Kurang lebih 10.000 dari yang sudah melunasi pada tahun 2020. Jadi yang sudah melunasi pada tahun 2020 kurang lebih sekitar 16.000. Ini yang jalur non reguler ya Pak ya, sekali Betul, lagi ya. ya. Saat menyampaikan seperti itu bagaimana tanggapan mereka Pak? Tentu ada yang merasa kenapa dan bagaimana Oke. gitu kan, tentu ada. Tapi kami mencoba meyakinkan bahwa ini adalah ketentuan ataupun fasilitas yang diberikan ke pemerintah Arab Saudi memang baru segini, sehingga jamaah supaya bisa menyadari. Dan insya Allah pada umumnya mereka melaksanakan ibadah haji kan semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah. Betul, betul. Sehingga dari situ ya insya Allah menerima dengan kondisinya. Betul. Gitu. Nah Pak Kiai Haji Bukhari Yusuf, mungkin juga dari anggota Komisi 8 DPR ini mungkin punya pandangan mengenai hal ini. Ini salah satu konsekuensi Pak dari adanya perubahan peraturan dari tuan rumah Arab Saudi sebagai penyelenggara haji tentunya yang memang hanya membatasi jumlah kuota, kemudian juga ada syarat dari batas usia sehingga juga akan semakin menumpuk jumlah antrian jemaah haji di tanah air ini Pak, baik reguler maupun non reguler Pak Bukhari. Baik, terima kasih Mbak Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya, Pak Dubes, Pak Imam, dan para pemirsa sekalian TV One dimanapun Anda berada. Pertama, kami ingin menyampaikan ucapan selamat kepada para jamaah yang insya Allah sebentar lagi akan berangkat menuju ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji pada tahun 2022 yang mana sudah 2 tahun kita tertunda, dan tentunya ini merupakan satu hal yang harus ditunaikan setelah sekian puluh tahun kita tunggu. Jamaah yang berangkat tahun ini saya kira lebih dari rata-rata lebih dari 25 tahun mereka menunggu untuk bisa berangkat. Nah, karena ini merupakan satu kenikmatan luar biasa, kita syukuri bersama. Yang kedua, alhamdulillah kita juga bersyukur kepada Allah pada tahun ini dengan adanya kondisi yang cukup reda dalam kaitannya penyebaran COVID-19, sehingga penyelenggaraan haji diselenggarakan kembali secara kolosal, secara besar seluruh dunia, melibatkan seluruh negara di dunia ini. Meskipun jumlahnya secara total tidak lebih dari 1 juta seluruh dunia. Tapi yang ala kulli hal ini kita syukuri. Nah, yang ketiga memang beberapa waktu yang lalu kami menyarankan kepada pemerintah Indonesia untuk meningkatkan komunikasi dan advokasi, khususnya diplomasi yang di luar biasa, ekstra diplomasi dalam kaitannya beberapa hal. Yang pertama terkait dengan persyaratan umur. Umur 65 tahun itu saya kira dimaknai tidak sebagai umur kuantitatif tetapi kualitatif. Nah, karena itu sebenarnya yang menjadi lebih penting adalah kesiapan mental, kesiapan fisik dari jamaah, bukan 65 tahunnya. Tetapi rasanya memang sampai hari ini usulan kami masih belum mendapatkan satu respon yang memadai, khususnya dari pemerintah Arab Saudi. Kenapa? Karena sebenarnya banyak sekali orang-orang yang usia di bawah 65 tahun tetapi kemampuan fisiknya juga jauh lebih rendah daripada yang 65 tahun. Dan bahkan kita menemukan jamaah-jamaah yang usia 70 tahun lebih tapi kemampuan fisiknya melebihi daripada yang 45 tahun itu ya. Nah, saya kira itu harusnya ke depan dipertimbangkan jika persyaratan pada tahun ini 65 tahun itu persyaratan haji. Walaupun kami meyakini persyaratan ini sifatnya temporary, tetapi tetap saja bahwa itu akan tetap menjadi pertanyaan dari jamaah. Kami sudah meyakini jamaah pasti sudah macam-macam tadi disampaikan oleh Pak Imam, pasti sama juga. Di jamaah reguler pengaduan kepada saya sangat banyak sekali, ini peristiwa banyak sekali. Bukan saja karena umur, tapi juga karena perpisahan antara laki perempuan, misalnya suaminya berangkat, istrinya nggak bisa berangkat. Lalu kemudian suaminya misalnya meninggal dunia karena COVID, istrinya berangkat lalu minta ditemani anaknya tidak bisa. Lalu kemudian kasus-kasus seperti ini masih banyak sekali di daerah. Tetapi ini merupakan satu fakta yang kemudian harus kita selesaikan bersama. Mudah-mudahan ke depan ini akan bisa
menjadi obat sekian lama. Yang menjadi sangat penting perlu kami sampaikan kepada jamaah adalah bahwa haji pada tahun ini memang sangat berbeda dengan sebelumnya, terutama dari segi pembiayaan. Kalau pada tahun-tahun yang lalu biaya haji per orang itu di akhir tahun 2019 itu hanya 69 juta sampai 70 juta per orang. Tetapi hari ini sesuai dengan Kepres yang pada tanggal 29 April 2022 kita sudah menetapkan biaya penyelenggaraan haji itu adalah per orangnya 81 juta. Tiba-tiba ini Kementerian Agama mengajukan tambahan anggaran kepada kami, kepada DPR untuk tambahan kurang lebih 1,5 triliun. Jadi ini merupakan tambahan yang tidak kecil. Dari mana sebabnya? Sebabnya karena ada satu pembiayaan khususnya di Masyairil Haram yang ada penyesuaian yang kemudian tidak lazim. Nah, kami juga masih ingin, malam ini kami masih tetap membahas biaya itu. Baik. Karena kalau kemudian itu betul terjadi, itu maknanya biaya penyelenggaraan ibadah haji per orangnya mencapai 98.600.000 rupiah. 600.000 rupiah, ini hampir 100 juta per jamaah. Sedangkan kita juga tidak ingin memberatkan jamaah. Pada beberapa waktu yang lalu kita sudah bisa memastikan bahwa jamaah dengan biaya berapapun yang ditetapkan melalui BPIH, maka jamaah tidak menambahi dari biaya pelunasan. Dari 25 juta yang sudah disetorkan, lalu mereka menambah rata-rata 10 juta atau 10.200.000 dan seterusnya. Ya kurang lebih sekitar 35 average-nya, 35 juta. Nah, tetapi kemudian ketika dengan penambahan biaya yang baru ini kena tambahan kurang lebih per orang 16 juta rupiah. Dan ini saya kira tidak masuk akal kalau kemudian nanti dibebankan kepada jamaah. Karena itu kami berusaha keras dari teman-teman DPR, khususnya kami dari fraksi PKS, berusaha keras untuk kemudian memberikan kemudahan bagi jamaah dan meringankan supaya biaya ini tidak ditanggung jamaah. Kami juga minta bahwa mendesak kepada pemerintah karena ini sudah ditetapkan oleh Kepres, maka seharusnya ketika terjadi perubahan atau pembatalan, harusnya pemerintah juga mengambil risiko untuk menutupi itu. Tidak semuanya dibebankan kepada jamaah. Ya, sekali lagi, memang kemudian jamaah ini memiliki dana yang cukup besar. Dana yang terhimpun sampai tahun ini kurang lebih sekitar 160 triliun. Tetapi kan 160 triliun itu adalah milik daripada 5 juta jamaah yang ngantri hingga 42 tahun sampai 45 tahun. Betul. Jadi tidak hanya milik jamaah yang akan berangkat. Apalagi yang berangkat pada tahun ini kurang dari 50%. Kuota kita pada tahun ini hanya 100.051 orang. Ini kemudian tidak mencapai 50%. Yang mestinya secara reguler kita 221.000. Jadi dengan demikian bahwa masih banyak sekali jamaah yang ngantri di belakang dan khususnya mendapat kepastian tentang masalah biaya. Karena itu kami juga sedang rapat malam ini dengan pemerintah khususnya dengan Dirjen PHU untuk merumuskan, untuk melihat komponen apa saja kenapa Arab Saudi itu memberikan biaya atau menetapkan biaya terkait khusus pelayanan Masyairil Haram yang cukup tinggi, karena pelayanan Masyairil Haram itu sesuai yang kami terima tadi siang itu besarnya kurang lebih 5.600 real. 6.500 real itu biaya yang cukup besar. Padahal di ketetapan kita sebulannya cuma hanya 1.400. Jadi ini sebenarnya melebihi terhadap apa yang menjadi dugaan kita. Tetapi kami yakin bahwa pemerintah dan kemudian DPR akan komitmen tidak memberatkan kepada rakyat, kepada masyarakat. Nah, karena ini adalah biaya penyelenggaraan atau penyelenggaraan haji itu merupakan tanggung jawab pemerintah sesuai undang-undang penyelenggaraan ibadah haji, maka sebenarnya kami mendorong kepada pemerintah harus berani mengambil resiko dan berani mengambil tanggung jawab atas kekeliruan atau atas kekurang cermatan di dalam merumuskan anggaran-anggaran itu. Saya kira itu Mbak Putri yang kemudian menjadi menarik pada malam hari ini. Baik Pak Bukhari, terima kasih sudah memberikan keterangannya. Nah, berikutnya kita juga ingin mendengarkan dari Pak Abdul Aziz Ahmad selaku Duta Besar, kalau tadi sudah memberikan pesan kepada para jamaah haji dari tanah air supaya dijaga kesehatannya. Jadi jangan
jangan kemudian datang karena sudah lama tidak rindu, begitu rindu kemudian datang di sana yang dipikir adalah hanya membeli oleh-oleh saja, tapi juga mengalokasikan untuk bisa persiapan obat-obatan dan sebagainya. Nah, mungkin ada juga pesan-pesan lain Pak, termasuk juga mungkin mengenai makanan yang harus dibawa oleh para jamaah ini karena memang menghindari di sana karena tidak cocok dan sebagainya sehingga bisa menurunkan stamina, padahal dalam cuaca seperti itu dibutuhkan kondisi fisik yang begitu prima untuk bisa melakukan ibadah haji Pak. Terima kasih. Memang soal makanan ini teman-teman di Kementerian Agama itu saya kira sudah mengantisipasi kebutuhan para jamaah ini. Ya, karena saya sudah mendengar persiapan untuk untuk makanan itu, catering dan lain-lain itu sudah disiapkan oleh teman-teman tim yang khusus mengurus persoalan-persoalan catering. Tetapi dari pemantauan saya di lapangan itu ada semacam jalan keluar yang mungkin nanti bisa dinikmati oleh para jamaah. Mungkin nanti di setiap tempat penginapan para jamaah itu akan ada semacam minimarket atau sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia dengan menu dan makanan dari Indonesia. Ya seperti biasa kalau di sini banyak orang yang bilang wah ini pokoknya kalau penyelamat bangsa itu sekarang menjadi bukan lagi beras tapi mie gitu ya. Jadi saya kira di sini juga akan sangat populer nanti ya untuk menjaga supaya tenaga tetap tersedia begitu ya. Jadi mie dan telur itu akan selalu mungkin siap pada setiap tempat penginapan. Nanti ke depan kita harapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama ya sudah dipersiapkan oleh teman-teman ya semacam tempat yang bisa dimanfaatkan oleh para jamaah untuk membeli kebutuhan hari-hari ya, terutama untuk mengatasi apabila makanan yang tersedia itu tidak cocok atau tidak sesuai dengan selera gitu. Jadi kami sedang mendorong agar di dalam bangunan tempat jamaah itu menginap itu ada pihak yang menyediakan makanan-makanan tertentu yang bisa dikonsumsi oleh orang Indonesia, tetapi juga dengan rasa dan lidah dari orang Indonesia sendiri begitu. Ya, baik. Memang ini persoalan ini memang persoalan yang masih agak sedikit rumit karena mungkin belum ada contohnya, tetapi ke depan saya kira itu menjadi tantangan dari para penyelenggara, khususnya teman-teman di Kementerian Agama, agar menyiapkan alternatif makanan ya apabila misalnya ransum yang disediakan itu tidak cocok buat jamaah. Baik, tapi Pak Dubes untuk harga-harga barang kebutuhan sehari-hari selama ini di tahun ini di sana di Arab Saudi, apakah ada perbedaan termasuk mungkin peningkatan harga Pak dibandingkan pada masa sebelum pandemi? Oh iya betul. Kalau soal harga memang sampai sekarang itu karena ada setiap harga itu terkena pajak pertambahan nilai PPN ya. Itu 15%. Di sebelum pandemi sudah ada sebetulnya, cuman 5%. Tapi sesudah pandemi justru meningkat menjadi 15%. Dan itu sangat kelihatan misalnya dari harga-harga. Setiap kita membeli apapun itu akan dimasukkan di dalamnya pajak pertambahan nilai sebesar 15%. Jadi kalaupun kita misalnya makan mie saja itu juga akan masuk di dalamnya harga pajak itu. Tetapi saya kira kalau mie maupun telur atau misalnya kebutuhan sehari-hari seperti roti dan lain sebagainya masih terjangkau. Ya, ada roti misalnya dengan harga kalau yang terbiasa makan roti ya, terutama kalau pagi-pagi misalnya itu harga Rp1 itu masih bisa dapat roti satu. Dan itu untuk
untuk takaran orang Indonesia ya cukuplah begitu. Saya kalau makan roti seperti itu ya paling separuh aja udah kenyang sekali gitu. Dan itu secara fisik itu bisa membantu begitu. Jadi Baik. kalau kemanapun, apalagi kalau misalnya nanti sekali waktu jalan begitu, jangan lupa juga bawa makanan kecil seperti kurma, itu masih bisa. Kita masih bisa membeli begitu dan relatif masih murah, sehingga nanti kalau ada kesulitan di jalan atau apa lagi kecapean makan begitu, jangan lupa itu. Kalau bisa malah itu bawa gula aren itu kan enak sekali itu saya kira. Itu sangat membantu kalau bisa. Itu di kampung-kampung kita banyak sekali gula aren. Bisa saya kira untuk dibawa ke sini dalam waktu yang relatif 20 hari, 30 hari saya kira satu orang cukup lah Bang. Iya. Itu bisa bawa. Iya, baik Pak Abdul Aziz Ahmad selaku Dubes atau Duta Besar Republik Indonesia untuk Arab Saudi. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya malam hari ini, sudah bercerita kepada kita bagaimana kondisi cuaca di sana, suasana di sana, dan juga memberikan pesan kepada para jamaah haji sehingga para jamaah nanti tahu betul Pak apa yang harus dipersiapkan sebelum berangkat dan juga untuk bisa menjaga kondisi fisiknya. Terima kasih sekali lagi Pak Dubes untuk waktunya. Nanti setelah jeda kita juga akan lanjutkan perbincangan masih kembali bersama Pak Imam dan juga Pak Bukhari, tapi setelah yang berikut ini kami segera kembali. Baik pemirsa, di segmen terakhir perbincangan ini mungkin saya akan berikan kesempatan kepada Pak narasumber, dua narasumber yang tersisa untuk bisa memberikan pernyataan ataupun juga kalimat penutup. Termasuk juga Pak Bukhari Yusuf tadi sudah menjelaskan kepada kita Pak Bukhari bagaimana upaya dari Komisi 8 untuk bisa mengusahakan agar tidak dibebankan kepada para jamaah biaya-biaya tambahan tadi. Nah mungkin bisa diberikan keterangan berikutnya Pak sekaligus juga menutup perbincangan termasuk pesan-pesan kepada para jamaah yang akan berangkat. Pak Bukhari silakan. Baik, terima kasih Mbak Putri. Jadi meskipun ini ada penambahan biaya yang cukup signifikan ya. Jadi kalau mestinya jamaah kemarin itu biaya per orang PPIH-nya itu hanya 81 juta dan sekarang menjadi 98 juta. Dan kalau kita compare dari tahun depan, tahun lalu, tahun 2019 dan sekarang itu mengalami kenaikan hampir 40% lebih. Ini kan biaya yang luar biasa. Sementara jamaah masih tetap dalam situasi yang pandemi, situasi ekonomi yang sulit. Karena itu kami selaku wakil rakyat tidak mungkin ini biaya kenaikan yang besar demikian dibebankan kepada jamaah. Satu. Yang kedua, biaya itu pun tidak mungkin harus ditanggung melalui dana jamaah. Kenapa? Karena kita harus menjaga sustainability, keberlangsungan pembiayaan. Kalau kemudian biaya per orang hampir mencapai 100 juta, sementara jamaah kita ini jumlahnya ada sekitar 5 juta orang, dan kalau nanti ketika Arab Saudi telah usai membangun kota Mina menjadi 3 lantai, berarti akan mengalami kuota yang sangat besar, bisa-bisa 100% menjadi 400.000 misalnya, maka berarti setiap penyelenggaraan satu kali rate untuk penyelenggaraan haji untuk 400.000 diperlukan tidak kurang dari 40 triliun. Nah kalau kemudian sekali penyelenggaraan 40 triliun dengan dana yang ada dan pola pengelolaan kita yang returnnya setiap tahunnya tidak lebih dari 7-8%, maka ini akan membahayakan terhadap proses pembiayaan atau sustainability pembiayaan jamaah haji. Karena itu kami meminta kepada pemerintah khususnya Kementerian Agama untuk lebih serius memikirkan hal ini. Yang keempat, ini juga salah satunya jangan sampai semuanya itu yang ditetapkan oleh Arab Saudi lalu kemudian kita tidak memiliki sama sekali ide, inisiatif, protes dan juga kemudian keberatan. Seharusnya kami berharap pemerintah bisa mengajukan keberatan atas biaya yang ditetapkan yang jauh daripada kebiasaannya, tidak hanya 15%, tapi kemudian dari 1.400 real menjadi 5.600 real. Itu bukan kenaikan, tetapi itu adalah pergantian harga. Itu saya kira secara rasionalnya kita sebagai user harus kemudian memiliki keberatan, itu yang kemudian minta.
Nah, kedepannya harus meningkatkan ekstra diplomasi. Apa yang sih maksudnya ekstra diplomasi? Kita harus kemudian menggalang dengan negara-negara lain untuk bisa berbicara di atas meja dalam menentukan rasionalisasi harga-harga pembiayaan-pembiayaan terutama terkait dengan haji. Tidak kemudian kita hanya menerima sebagai user yang tidak punya. Kenapa? Karena dengan kondisi dunia yang global seperti ini, dalam sebuah satu hal yang menjadi manfaat untuk seluruh manusia, seluruh umat Islam, ini kita punya hak untuk menentukan itu. Jangan kemudian kita biarkan dalam konteks kehidupan secara keseluruhan, tapi kemudian penentunya hanya satu. Saya kira itu. Dan yang paling terakhir, kami tetap berusaha berapapun biaya yang ditentukan kenaikan, yang kemudian kenaikannya dari 35 menjadi 98 juta, maka kami tetap berusaha keras agar ini tidak dibebankan kepada jamaah yang sudah menunggu sekian puluh tahun dan dalam situasi yang sebenarnya tidak dalam kondisi baik-baik saja ekonomi kita, sehingga jamaah umumnya dari jamaah reguler itu adalah mereka orang-orang kampung yang sudah menapung berpuluh-puluh tahun, menjual sebagian lahannya, sawahnya, agar kemudian tidak mengalami satu kekecewaan. Ini yang kemudian kami perjuangkan untuk masyarakat. Demikian Mbak Putri. Baik Pak Bukhari, terima kasih. Pak Imam, selanjutnya mungkin penutup. Baik, terima kasih Mbak Putri, juga Pak Bukhari Yusuf, terima kasih atas informasinya. Tentu ini akan mempengaruhi ataupun sebagai sosialisasi kepada seluruh warga masyarakat yang akan melaksanakan ibadah haji tahun ini. Bahwa kondisi di Arab Saudi mengalami perubahan-perubahan, terutama di bidang harga. Nah ini tentu kalau penyelenggaraan haji reguler itu semua dibiayai ataupun dikelola oleh pemerintah. Tetapi yang haji khusus ini dikelola oleh swasta. Tentu biaya ini tidak bisa mengandalkan atau meminta kepada pemerintah. Nah, tentu dari swasta itu sendiri. Nah, swasta tentu berkomunikasi dengan calon jamaah yang notabene semua fasilitas yang akan disediakan oleh travel itu akan dinikmati oleh jamaah langsung. Tentu ini akan menjadi konsekuensi dalam biaya penyelenggaraan haji tahun ini yang tadi sudah dijelaskan secara gamblang begitu besar kenaikannya. Yang semula hanya 1.400 sekarang sudah 5.600 plus hingga 6.100. Nah begitu pula di haji khusus juga banyak sekali kenaikannya. Nah ini kami sangat mengharap kerjasamanya pada jamaah haji tahun ini tentu bisa saling membantu agar pelaksanaan ibadah haji bisa terlaksana dengan baik dan bisa berjalan mencapai target untuk menjadi haji yang mabrur dan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala serta ridho dan rahmatnya. Demikian insya Allah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Mbak Putri. Baik, Pak Imam terima kasih sudah meluangkan waktunya datang ke sini, memberikan pandangannya juga. Pak Bukhari terima kasih sudah bercerita juga, memberikan sosialisasi juga kepada para jamaah apa yang terjadi sebenarnya dan juga bagaimana upaya Komisi 8. Terima kasih sekali lagi Pak. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.